Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar Geografi. Prinsip geografi. Prinsip berasal dari kata asas atau dasar pemikiran. Prinsip geografi berarti hal-hal yang menjadi dasar pemikiran dalam mempelajari geografi. Prinsip-prinsip geografi yang pertama, prinsip persebaran menjelaskan fenomena geosfer tersebar secara tidak merata. Prinsip interrelasi memandang fenomena geosfer di permukaan bumi saling berhubungan. Sedangkan prinsip deskripsi menjelaskan mengenai gejala-gejala di permukaan bumi. Dan prinsip korologi mengkaji gejala geosfer dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya. Prinsip persebaran yang pertama. Geografi yang pertama adalah prinsip persebaran. Persebaran berarti distribusi. Prinsip persebaran dalam geografi yang dimaksud adalah landasan pemikiran pokok geografi dalam mengkaji fenomena geosfer. Fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi tersebar tidak merata. Kita lihat prinsip persebaran. Ini fenomena geosfer. Ini ada yang mayoritas, ada yang minoritas, dan seterusnya. Persebaran fenomena geosfer di permukaan bumi tidak merata. Contoh, kita lihat penduduk. Pada gambar ini kita lihat jumlah penduduk yang berada di masing-masing pulau ini tidak merata. Kalau kita lihat kepadatan penduduknya juga belum merata dibandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ada. Contoh persebaran fenomena geosfer yang lain adalah litosfer. Persebaran bentuk muka bumi. Nih, yang pertama daerah dataran. Kita lihat ini daerah dataran dengan pertaniannya yang subur. Persebaran yang lain yaitu yang bergelombang. Kita lihat ini, fenomenanya bergelombang. Fenomena alamnya ini bergelombang. Berikutnya perbukitan. Kita lihat ini perbukitan di pegunungan Seribu. Bentuknya seperti itu. Ini, nah kalau ini pegunungan. Ini tanah subur. Tanah tidak subur. Nah, tanah pun ada tanah subur, ada tanah tidak subur. Di sini kita lihat fenomena geosfernya beraneka macam. Ada dataran, ada bergelombang, perbukitan, pegunungan, tanah subur, tanah tidak subur. Itu baru dalam satu litosfer. Kita lihat yang sosial. Contoh prinsip persebaran pada kebudayaan suku Asmat. Persebaran kebudayaan juga tidak merata, masih banyak perbedaan-perbedaan yang ada di sini, artinya tersebar.
Berikutnya, persebaran fenomena geosfer yang lain yaitu di atmosfer atau di lapisan udara. Persebaran kondisi cuaca, kita lihat terkadang panas, dingin, cuacanya dingin, kadang curah hujan yang tinggi, curah hujan yang rendah, sampai tanahnya retak-retak. Kelembaban tinggi, uap airnya banyak, kabut. Dan kelembaban rendah di padang pasir, gurun yang panas. Nah, ada contoh persebaran fenomena geosfer yang lain yaitu pada hidrosfer atau persebaran sungai. Persebaran sungai berdasarkan debit air, kita lihat ada yang permanen. Sungai berdasar debit air yang jenis permanen ini, dalam kondisi apapun sungai ini tetap ada airnya, baik kondisi musim kemarau maupun musim penghujan. Sementara kalau periodik, sungai ini ada airnya pada periode-periode tertentu saja, pada musim-musim tertentu saja. Nah, ini episodik. Sungai ini cenderung tidak ada airnya. Kalau ada hujan lebat, baru dia terisi oleh air. Sekarang contoh persebaran fenomena geosfer pada lapisan biosfer. Nih, persebaran bioma ini di hutan tropis. Hutan tropis ini karakteristiknya dia mempunyai pohon yang tinggi-tinggi. Banyak terdapat kanopi atau tudung. Sehingga sinar matahari untuk masuk menerobos itu terhalang oleh kanopi itu yang menyebabkan tanah di bawah cenderung lembab. Kalau cenderung lembab, maka nanti hewan-hewan yang ada di bawah itu sejenis lintah, pacet, dan seterusnya. Hutan gugur. Hutan gugur ini pada musim kemarau dia menggugurkan daunnya, tetapi pada musim penghujan dia tumbuh. Itu hutan gugur. Sementara sabana itu padang rumput yang mana di sela-sela ini masih ada tumbuh pohon-pohon perdu. Pohon-pohon perdu atau pohon yang berkayu, pohon yang tinggi. Sementara stepa, padang rumput yang hampir tanpa tumbuhan perdu. Hutan taiga atau konifer ini berada pada daerah yang mempunyai ketinggian yang sangat tinggi. Yang tumbuh adalah pohon-pohon konifer atau berdaun jarum seperti ini. Tundra, ini tundra. Di atas ada saljunya, tertutup salju. Kemudian fenomena geosfer di daerah antroposfer, yaitu persebaran pola pemukiman. Kita lihat pola pemukiman yang ada di sini. Ini polanya mengelompok pada kelompok-kelompok tertentu, di mana di situ mudah didapatkan airnya. Sekarang kita lihat contoh persebaran fenomena geosfer yang di antroposfer. Ada persebaran pola pemukiman. Persebaran pola pemukiman ini jenis pola pemukiman menyebar. Pemukiman ini menyebar di semua tempat. Biasanya pola pemukiman yang tipe seperti ini
berada di daerah dataran rendah, di mana semua tempat ini bisa untuk dipakai sebagai tempat tinggal. Ada pola pemukiman radial. Radial itu melingkar. Ini melingkar bentuknya. Ada yang memanjang, bentuk linier. Ini bisa memanjang sepanjang pantai, bisa memanjang di sepanjang tepi jalan, nih, atau di tepi rel kereta api, nih, memanjang atau linier. Nah, ini kita lihat pola pemukiman pada penduduk dengan kepadatan yang sangat tinggi. Nih, sangat tinggi. Ini biasanya di kota-kota besar. Nah, kalau ini daerah yang dengan kepadatan penduduknya sangat rendah sekali. Yang ada pemukimannya hanya daerah-daerah tertentu. Ini kita lihat peta kepadatan penduduk di Indonesia. Kesimpulan, persebaran fenomena di permukaan bumi: 1. Tersebar tidak merata. 2. Fenomena alam maupun sosial. Kesimpulannya, pada pola persebaran ini, persebaran fenomena di permukaan bumi ini yang pertama adalah tersebar tidak merata, dan yang kedua fenomena alam maupun sosial, semuanya tidak merata. Prinsip interrelasi. Interrelasi, hubungan keterkaitan. Hubungan keterkaitan ini antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena geosfer yang lain. Munculnya fenomena geosfer tertentu karena memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya juga. Contoh, munculnya mata air panas karena adanya gejala pasca vulkanik ini. Ya. Ini contoh prinsip interrelasi. Suhu udara di daerah pegunungan ini lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Ini masih contoh prinsip interrelasi. Tanah longsor akibat perubahan fungsi lahan. Prinsip deskripsi. Persebaran penggambaran menjelaskan fenomena geografi yang terjadi secara rinci disertai 1. Ini ada narasi atau tulisan, tabel-tabel, grafik, peta, datanya lengkap, valid, dan akurat. Prinsip korologi. Korologi, prinsip meninjau fenomena geosfer berdasarkan persebaran, interrelasinya, dan menyampaikan secara deskriptif. Perpaduan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi dalam memahami fenomena geografi sebagai satu kesatuan yang utuh secara keruangan. Kesimpulannya, fenomena yang terjadi di bumi: 1. Tersebar tidak merata. 2. Berhubungan dengan fenomena geosfer lainnya. 3.
Diperlukan gambaran secara detail, dan 4. Satu kesatuan. Nah, demikianlah tadi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.